Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto. Ya, khususnya untuk mengenai Bitcoin season, altcoin season, action apa yang harus kita lakukan. Karena pasti teman-teman banyak yang bingung kenapa Bitcoin naik tapi altcoin nggak naik. Lalu kapan, apakah altcoin nggak akan terjadi, altcoin season nggak akan terjadi, dan lain-lainnya. Jadi kita coba address beberapa pertanyaan itu di video kali ini. Jadi cukup penting, ada beberapa grafik yang saya mau kasih tahu kalian juga, teman-teman semua. Jadi jangan lupa pastinya nonton sampai habis ya, stay tune. Dan ya, mungkin kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah sebelum kita bahas juga teman-teman, thank you for your supportnya untuk beberapa video terakhir juga. Jadi kalau teman-teman suka update ini juga, pastinya jangan lupa untuk share videonya ataupun likes juga teman-teman. Jadi bisa pencet tombol likes-nya juga. Ya, kita bisa langsung update aja untuk marketnya. Dimana Bitcoin mengalami kenaikan signifikan sekali, 98.000 pada saat video ini dibuat aja dia masih naik. Ya, tinggal 2.000 lagi sebenarnya, hampir 100.000 dolar gitu. Jadi kita akan lihat apakah 100.000 dolar ini bisa terjadi. Bahkan mungkin pada saat video ini dibuat bisa jadi udah 100.000 gitu ya. Nanti pada saat teman-teman udah nonton ya. Tapi saya rasa 100.000 itu akan menjadi psikologi sih. Psikologi yang sangat-sangat kuat ya, resistant ya, psikologi resistance. Jadi possible akan ada rejection juga. Tapi overall, di mana Bitcoin mengalami kenaikan, altcoin justru melempem, bisa dikatakan ya, nggak terlalu mengalami kenaikan. Dan lebih parahnya bukan hanya turun sebenarnya ya, tapi koreksi. Jadi kalau kalian lihat di sini yang naik ya Bitcoin Cash, Bitcoin SV gitu ya, dan beberapa altcoin naik tapi selektif sekali. Lalu bisa dikatakan kenaikannya juga nggak signifikan teman-teman ya. Kalau kita lihat yang turun, justru lebih banyak yang mengalami penurunan. Nah, meme-coin beberapa udah koreksi. Ini kita lihat juga altcoin koreksi bisa 6-7%. Biasanya hal ini terjadi pada saat Bitcoin koreksi. Tapi sepertinya money flow itu masih melihat di Bitcoin gitu. Jadi kalian bisa perhatikan itu juga. Tapi sebenarnya kembali lagi, kalau kita lihat juga secara naratif teman-teman. Di sini ya, meme coin masih menjadi the best performing asset ya dalam mau year to date, jadi sampai tahun ini, monthly, bulanan, ataupun weekly, masih menjadi yang paling kuat lah bisa dikatakan dibandingkan dengan naratif-naratif lainnya. Jadi kalau menurut saya meme coin koreksi is a good time untuk perhatikan meme coin apa yang berpotensi. Tapi saya udah bikin videonya sih, ini ya, meme coin topics, jadi kalian bisa perhatikan lagi pada koreksi juga untuk ya lihat dulu ya. Pasti kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Nah, nextnya Fear and Greed kita di Extreme Greed ya, tapi Fear and Greed ini kan mengukur Bitcoin only. Jadi ya pastinya Extreme Greed. Yang saya takutkan apa? Yang saya takutkan adalah Bitcoinnya nanti koreksi, altcoin gimana gitu ya. Karena Bitcoin kan udah tinggi banget nih. Kalau koreksi altcoin bisa ke drag lagi. Nah, ini beberapa meme aja sih teman-teman ya. Kita lihat 69.000 2 minggu lalu, merem bentar, buka mata lagi udah 96.000, bahkan sekarang udah 98.000. Jadi ini adalah realita market saat ini gitu. Nah, tapi saya tahu frustrasi teman-teman juga. Kenapa? Karena ini saya ada polling juga di community. Jadi kalau misalnya kalian pastinya belum masuk ke dalam community Wayens Crypto Journal, Wayens Crypto Chat, ataupun bahkan Discord server Laba Lab, itu feel free untuk join ya. Karena semua free ya. Saya nggak kasih bayaran, free gitu ya. Tapi memang ada eksklusif grup juga. Nah, ini untuk Wayens Crypto Journal, ini di Telegram, saya tanya alokasi Bitcoin di portfolio kalian itu berapa? Lalu teman-teman bisa lihat di sini, 55% itu no Bitcoin. Ya, makanya walaupun market sedikit mengalami kenaikan, tapi rata-rata itu orang nggak beli Bitcoin. Ini ada 600 votes, jadi ya 300 diantaranya itu nggak ada Bitcoin gitu ya. 12% sepertinya full on Bitcoin nih, 90% sampai 100%. Jadi ini adalah distribusinya, kalian bisa perhatikan ya. Yang di sini, yang di atas ini cukup fair gitu ya, 12, 11, 10, 12. Lalu di sini 55% no Bitcoin. Tapi saya bisa katakan di video ini ya, nanti saya mungkin bisa broad this up lagi, di mana I think ini a good time untuk look at altcoins. Nah, di mana Bitcoin performing banget ya. Kemungkinan logiknya adalah orang-orang bakal starting untuk take profit ya dari Bitcoinnya mereka, karena Bitcoin kan udah mendekati area berapa? Tadi di sini kita lihat hampir 100.000 ya, udah 98.000 gitu. Jadi kita akan lihat aja. Jadi secara
di altcoin season index sendiri kita masih cenderung di Bitcoin season. Jangan kalian malah switching ke altcoin itu udah di atas di sini. Ini udah telat. Justru kalau mau switching tuh di area bawah sini. Gitu. Ini kalau saran saya pribadi, tapi harus perhatikan altcoin yang kuat. Ya, altcoin yang kuat itu apa ya? Ciri khasnya adalah pada saat Bitcoin naik di sini, mereka at least nggak mengalami penurunan. Oke? Nah, dari ini kita udah bahas ya mengenai meme outperforming other narrative dari layer 1, DeFi, layer 2, AI, dan gaming. Nah, ada satu perusahaan juga sebenarnya sangat-sangat benefit dengan kenaikan Bitcoin, yaitu adalah MicroStrategy. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin Michael Saylor. Bahkan mereka beli 51.000 Bitcoin, teman-teman. 51.000 Bitcoin, ini kalau nggak salah kemarin saya baca itu di kisaran harga $88.000. Jadi walaupun Bitcoinnya all time high, tetap dibeli terus sama dia. Dan sekarang udah ada 330.000 Bitcoin yang di hold oleh MicroStrategy. Makanya kalau kita lihat dari sini, MSTR karena Bitcoin outperforming gitu ya, MSTR juga mengalami kenaikan signifikan, bahkan lebih besar dibandingkan Bitcoin. Jadi kalau misalnya salah satu yang teman-teman alfanya ya, kalau kalian mau exposure di US stocks dan kalian bullish dengan Bitcoin, tapi menurut kalian Bitcoin itu kurang performing atau mungkin Bitcoin naik bisa 100%, yang fundamentalnya mirip karena MSTR tuh belinya Bitcoin aja dan kenaikannya itu lebih signifikan itu MSTR. Gitu. Jadi kalian bisa perhatikan ini kalau kalian mau beli US stocks ya. Nah, ini grafik yang menurut saya penting sekali kalian lihat gitu ya. Ini adalah Bitcoin long term holder sama US spot ETF balance. Jadi kalau kita lihat ya, ini cukup worrying ya. Dimana kalau kita lihat September di sini, dari Juli sampai September, long term holders position itu mengalami kenaikan. Artinya orang-orang yang beli Bitcoin untuk long term ya, itu naik ya, malah bertambah. Mereka malah akumulasi. Nah, tapi pada saat Bitcoin mulai mengalami kenaikan, yang terjadi adalah mereka ini starting untuk sell. Ada selling pressure dari long term holder. Long term holder ini bukan whale ya, jadi ada perbedaan. Tapi mereka istilahnya long term believer lah. Mungkin mereka melihat ini lebih ke arah short term. Saya nggak tahu apa alasannya kenapa mereka mengalami penurunan di sini. Tapi yang kita bisa lihat juga, ETF inflow-nya naik gitu. Di sini kan lihat September, Oktober inflow-nya kecil sekali ya. Tapi mendekati akhir Oktober sampai awal November ini inflow mengalami kenaikan signifikan. Jadi technically yang ngedrive the market naik di sini ini adalah ETF. Dan kalau kita lihat dari sini, memang dalam beberapa hari terakhir juga mengalami inflow yang cukup signifikan, 773 juta, 829 juta gitu ya, dan 254 juta. Tapi ada outflow juga sih. Tapi kalau kita lihat di minggu lalu juga ini lebih signifikan lagi, 1.300 miliar dolar masuk ke dalam Bitcoin, 1.100 miliar dolar. Jadi bukan 1.000 tapi 1,1 miliar ya, 1,3 miliar. Jadi yang ngedrive tuh ini. Pada saat ini slowing down, Bitcoin-nya bisa turun. Dan mungkin ini make sense. Kalau kita lihat make sense-nya adalah Bitcoin-nya naik dan benar-benar hanya Bitcoin aja. Karena yang ngedrive tuh ini, gitu. Ya, ETF. Dan mereka cuma ada akses antara Bitcoin atau enggak ETH dan belum interest di Ethereum. Another untuk altcoin update itu adalah Sui ya, di mana Sui mati lampu atau bisa dibilang producing blocks. Jadi stop producing blocks. Jadi dia lagi mati lampu bentar. Ini bloknya lagi mati kayaknya udah beberapa jam sih sebenarnya. Jadi agak worrying. Nanti teman-teman pada saat lihat video ini kita lihat harga Sui juga ya. Mungkin ada sedikit penurunan sih harusnya. Jangan lihat di 2 weeks ya, tapi lihatnya di time frame 1 jam. Ya ini turun tuh. Karena ini stop producing blocks. Tapi ini harusnya short term aja sih, short term news aja. Hopefully bisa get back up lagi. Nah, sebelum kita masuk ke technical teman-teman, saya ada beberapa announcement ya. Oke, the first one quick announcement adalah Coinex. Coinex ini lagi ada mining pool ya. Mining pool artinya kalian yang hold CET gitu ya. Ini bisa join, lalu akan mendapatkan hadiah token bells. Ya, token bells ini udah launching, itu kisaran harga 1,2 dolar. Jadi dan Coinex ini akan membagikan sekitar 50.000 bells ya. Jadi kalau kita kali mungkin sekitar 60 ribuan. Which is ini cukup signifikan, 60.000 dolar dibagi secara cuma-cuma. Teman-teman hanya butuh hold coin CET. Jadi kemarin kalau teman-teman lihat di beberapa video yang terakhir itu saya sempat bilang beli CET. Ya ini
kegunaannya gitu ya. Kalian bisa dapat free money juga dari CET. Apakah masih bisa? Ya possibly masih. Ya ini signifikan sekali karena kalian harus lihat exchange yang melakukan campaign seperti ini dan belum banyak participants-nya. Jadi kalian bisa bisa ngambil ya as much reward as possible. Intinya tuh itu gitu ya. Anyway, kalau kalian tertarik, jangan lupa download aja CoinEx menggunakan referral code saya di bawah. Teman-teman sekalian bantu support channel ini juga. Ya, thank you. Ini untuk yang pertama. Yang kedua adalah Flipster. Ya, kembali lagi, ini adalah another exchange juga yang lagi hype banget untuk promotion. Mereka lagi ada meme coin promotion, jadi kalian bisa ikutin launch poolnya juga. Ini kalau kalian ada Popcat, ada Weave, itu bisa di trade gitu ya. Sepertinya ini udah close ya. Nextnya itu setahu saya Bread. Jadi kalian kalau ada Bread bisa taruh di Flipster, itu akan dapat APR-nya tinggi sekali. Sebelumnya Popcat kalian bisa lihat 74%, Weave 36%. Ya, Bread mungkin nanti juga lebih tinggi. Gak hanya itu, Flipster itu juga lagi ada daily pool. Jadi ini pool yang dibagikan Flipster 5.000 US dollar setiap harinya, tapi hanya untuk orang-orang yang base-nya di Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah daftar menggunakan link di bawah. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau taruh pakai link di bawah, kalian bisa langsung dapetin total 5.000 USDT ya. Tapi secara perharinya itu nanti akan dibagi ke beberapa orang ya. Ya mungkin sekitar 20 sampai 50 USDT masih bisa dapat per harinya kalau kalian tertarik. Tapi kalian harus deposit terus harus trading minimal 5.000 dolar per hari. Ya. Ini kalian baca aja, join aja komunitas Flipster kalau untuk detail dari earn pool-nya sendiri. Anyway, itu kita bisa langsung masuk aja sekarang ke technical gitu ya. Oke. Nah, kita coba bahas teman-teman untuk technical. Kalau teman-teman join community harusnya udah lihat sih sebelum market naik di sini saya udah sempat bahas ini Bitcoin sepertinya respecting banget nih exponential moving average 20-nya. Terlihat juga ada ascending triangle ya. Dia kayak membuat ini mau breakout istilahnya dan boom, breakout ya. Nah, kemarin target saya awalnya tuh di kisaran 97.300. Ya lalu mungkin sedikit mengalami koreksi. Tapi ya kita lihatlah saat ini ya masih mencoba untuk menembus area ini, bahkan mungkin bisa tembus ke area 100.000. Saya lihat ini on the cards, istilahnya dia bisa aja dia ke 100.000. Tapi ya pastinya di sini tuh akan banyak order, orang-orang bakal pasang sell order di atas ini, gitu. Karena Bitcoin udah di area 100.000 di sini, ya. Jadi itu kalau saya pribadi, ya kalau kalian Bitcoin hanya untuk maksudnya bull run gitu ya. I think ini a great time untuk taking profit partial aja. Ya bukan artinya kalian harus take profit semuanya, tapi kalian bisa take partial istilahnya. Beberapa, mungkin 20%, 30%. I think it's a good time sebelum dia koreksi ke bawah lagi. Karena money flow itu biasanya akan masuk ke dalam altcoin juga. Nah, kita akan bahas di teknikalnya. Oke, Bitcoin not much to say. Ya ini karena dia belum ada confirmation, ini juga masih lagi impulsive move. Tapi ya tadi saya udah kasih tahu gambarannya. Bitcoin dominance gitu ya. Nah ini kalau kita Bitcoin dominance itu masih strong. Tuh masih strong. Dan kembali lagi, ya sebenarnya kalau kalian mau timing the market, ini Bitcoin dominance masih strong. Memang exposure di Bitcoin itu bagus sekali. Tapi ada saatnya Bitcoin dominance itu akan down, akan turun gitu ya, nggak tahu kapan. Tapi saya rasa akan mengalami drop seperti ini, dan drop ini langsung terjadi secara cepat gitu. Ini saya di time frame 2 minggu ya. Jadi kalian bisa ada gambaran ya dalam berapa berarti 2 bulan aja tiba-tiba dia drop 30%. Dan pada saat dia drop seperti ini, yang terjadi apa? Bitcoinnya mungkin sideways, tapi altcoinnya akan performing cepat sekali. Gitu. Jadi kalian harus perhatikan untuk possibility itu. Dan saat ini Bitcoin dominance technically ini di area resistance juga sih kalau menurut saya ya. Jadi ya kita akan lihat bertahan sampai kapan gitu ya. Intinya pada saat dia mulai mengalami breakdown, it's alt season ya. Hopefully alt season, by the way, itu meme season juga termasuk ya, karena meme itu kan termasuk di altcoin. Jadi ya masih gambaran masih seperti ini gitu. Tapi kita nggak tahu ini kenaikan sampai area berapa gitu. Nah, kalau kalian lihat juga satu lagi, ini yang grafik paling penting sebenarnya, itu adalah di sini, total 3. Kita mau lihat indikasi dari altcoin. Dan kalau teman-teman lihat dari sini, sebenarnya altcoin ini cukup bagus ya, karena ini kan adalah market cap crypto tanpa Bitcoin, tanpa Ethereum.
purely altcoin Solana ke bawah. Dan kalau kita lihat dari sini, ini kita udah break ya strukturnya istilahnya di sini kita udah cukup bagus. Dan kalau kalian lihat satu indikator itu adalah MACD, bukan MACD makanan ya, bukan McDonald's. Nah, tapi kalau kalian lihat indikator ini cukup menarik ya, karena saya mau highlight teman-teman di sini. Pada saat dia membentuk golden cross di sini, dia crossing di area ini sama dia crossing di area ini. Nah, kalian bisa lihat, ini saya kasih vertical line di sini. Jadi kalian bisa bedain dua-duanya. Nah, ini. Di sini, kalian lihat di sini pada saat dia crossing ya, dia sideways beberapa kali, itu dia boom, mengalami kenaikan cukup signifikan. Ya, I think ini a good time. Kita nggak tahu kapan dia mengalami kenaikan. Sama, dia juga udah crossing di area ini. Ya, possibly harusnya ya worst come to worst kalau menurut saya Desember, ya mungkin kalau misalnya Bitcoin dan crypto bisa seperti ini dan nggak ada Black Swan event, perang dan lain-lain ya possibility kita akan impulsive move ke atas untuk total 3. Mungkin ini gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan beberapa teknikal seperti ini. I think ini good time juga. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research. Mungkin videonya sampai sini aja teman-teman. Jadi ya semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like videonya juga. Jangan lupa juga untuk download Flipster ya, karena ini dia lagi give free money juga. Teman-teman langsung cek aja kode di bawah. Dan juga download CoinEx kalau kalian tertarik untuk mining pool. Karena ini setiap 2 minggu sekali atau setiap bulan pasti udah ada gitu. Jadi itu aja, dan ya see you all in next video ya semuanya. Bye bye.